Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bidakwatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saat ini kita akan bicarakan tentang kaidah dakwah yang kedua, yaitu lebih baik dari unta merah. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demi Allah, sungguh Allah memberikan hidayah pada seseorang lewat kamu lebih baik daripada unta yang merah. Tentu saja unta yang merah ini harta yang paling berharga di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ternilai besarnya ya, sampai disebutkan unta merah ini sangat sulit dicari di masa itu dan juga dengan harga yang sangat tinggi sekali. Nah, karena itu menyelamatkan manusia dari kegelapan pada cahaya, menyelamatkan manusia hidupnya agar berlimpah rahmat dengan melaksanakan dan meyakini terhadap kebenaran Islam, maka pada saat yang sama siapapun yang bisa memberikan hidayah lewat dakwahnya kepada orang tersebut akan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih berharga dari harta yang paling berharga di dunia. Nah, karena itu subhanallah ya, kalau kita tidak bisa membangun masjid yang sangat besar sekali karena kita tidak punya uangnya, kita tidak bisa bersedekah misalnya dengan tanah yang bisa dibangun untuk pesantren atau untuk masjid, tapi pada saat yang sama kalau kita terus bisa berdakwah, memberikan hidayah melalui dakwah kita kepada seseorang, terus kita berlanjut lagi dapat lagi kepada orang yang lain, Masya Allah, ini seperti kita sudah mendapatkan sedekah yang luar biasa, lebih daripada mewahnya, tingginya harga onta merah yang sangat sulit dicari dan sulit dimiliki di masa Rasulullah SAW. Nah, mengapa Allah itu memberikan kemuliaan yang sangat tinggi kepada aktivis dakwah yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang melalui dakwahnya? Tentu saja ada beberapa alasan. Yang pertama, karena bisa menyelamatkan orang dari kesesatan. Orang yang berdakwah ini orang yang sedang berikan kesadaran kepada orang yang sedang jauh dari ajaran agama Allah. Ini orang yang sedang melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan tindakan yang sesat. Bagaimana seorang dai berjuang untuk menyadarkan dia agar terhindar dari penyimpangan tersebut, sehingga dia selamat. Nah, kegiatan dakwah itu menyelamatkan orang agar tidak melakukan penyimpangan, tidak melakukan kesesatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Toha ayat 123. Famanita ba'ahudaya falayadillu walayashqa. Maka barang siapa yang mengikuti hidayahku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Sehingga ketika seorang dai bisa menyampaikan dakwahnya kepada mad'unya dan diterima dakwah tersebut sebagai hidayah dalam hidupnya, maka orang ini tidak akan pernah sesat lagi. Setelah itu dijamin oleh Allah, kalau orang sudah menerima Islam sebagai hidayah dalam hidupnya, dia tidak akan pernah sengsara. Siapa yang membuat dia tidak pernah sengsara? Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka dia akan membuat orang ini benar-benar menjadi orang yang bahagia, tidak pernah sengsara. Kebalikannya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang menentang Al-Quran atau zikirku ataupun peringatanku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang mengikuti hidayah Islam, maka pada saat itu dia diberikan dua jaminan oleh Allah. Pertama, tidak akan pernah sesat. Yang kedua, tidak akan pernah sengsara. Tapi kebalikannya, orang yang bertentangan dengan ajaran Islam, Allah juga beri dua. Yang pertama yaitu diberikan kehidupan yang sempit. Jadi sekalipun kenyataannya misalnya dia punya uang banyak tapi nggak akan merasakan berkahnya.
dia akan merasakan susah terus, masih merasakan kurang terus, masih merasakan kesulitan terus. Kenapa? Allah sudah memberikan ancaman kepada mereka dengan ma'isyatan donka, diberikan kehidupan yang sempit. Yang kedua, di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sekalipun di dunia bisa melihat dua matanya dengan sangat jelas, tapi di saat di hari akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah setelah tiupan trompet yang kedua, mereka benar-benar ya, dalam keadaan tidak melihat sama sekali, dalam keadaan buta. Di tengah padang yang disebut padang mahsyar, yang kita tidak tahu di mana ke kanannya, ke kirinya, ke selatannya, ke baratnya, ke utaranya dan ke timur, kita tidak tahu nih arahnya kemana. Karena di saat itu ini alam yang baru, alam yang gaib yang sekarang kita tidak pernah tahu, tapi nanti akan dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Di saat itulah betapa sulitnya orang yang punya mata saja yang bisa melihat, kalau tidak beriman dan tidak punya amal soleh akan kesulitan, apalagi dalam kondisi buta. Na'udzubillah. Nah, jadi hidayah Islam itu adalah jalan keselamatan ya dari kesesatan, sebagaimana juga jalan keselamatan dan kebahagiaan dari kesengsaraan dan kesulitan. Nah, karena itu kenapa begitu mulia orang yang berdakwah? Karena dia sedang berusaha menyelamatkan orang agar tidak sesat. Dengan tidak sesat dia menerima hidayah, dia akan bisa menjadi orang yang berubah, yaitu orang yang jadi mendapatkan petunjuk, tidak akan pernah sesat lagi, dan lebih dari itu Allah akan berikan jaminan dengan kehidupan yang baik ya, yang bahagia. Kemudian dari sinilah kita juga melihat bahwa nikmat terbesar bagi seorang itu adalah kalau dia beriman pada Allah. Karena kalau dia beriman pada Allah, semua nikmat akan disyukuri. Apakah nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Tapi kalau sedang mendapatkan kesulitan, dia akan bersabar, hidupnya ditenang. Tidak akan pernah ada kegelisahan, tidak akan pernah stres, apalagi depresi. Ketika mendapatkan kesulitan bagian dari ujian hidup. Karena apa? Sudah ada iman. Imanlah yang buat hidup jadi semakin tenang. Dalam kondisi apapun kita akan menerima, menjalani ya dengan sangat baik. Nah, karena itu siapapun yang perjuangkan dakwah agar orang bisa menerima hidayah Islam, maka akan menjadi orang yang sangat mulia ya, dan menjadi orang yang sangat besar nilai pahalanya. Kemudian tentu saja bagaimana nilai seorang dai jika dia berhasil memberikan hidayah Islam melalui dakwahnya kepada ya seseorang yang menjadi mad'unya. Nilai itu akan sangat besar kembali kepada para dai. Jadi kita boleh mengatakan keutamaan dai ketika bisa memberikan dakwahnya yang mengajak kepada hidayah dan bisa membuat seorang jadi berubah, hijrah kepada nilai Islam dengan baik. Apa sih nilai yang akan diberikan oleh Allah kepada dai ini di saat dia berhasil mengislamkan atau membuat orang itu sadar terhadap ajaran agama Islam sehingga melakukan tindakan-tindakan hijrah yang positif. Yang pertama ya, orang ini sedang menyelamatkan orang lain dan sedang mengajaknya ke surga. Jadi ketika dia mengajak orang lain supaya selamat dan supaya bisa masuk ke surga, berarti kan dia mengajak bersama-sama. Sehingga orang yang menerima dakwah itu akan diajak bersama ke surga, seperti dia juga sedang berjalan menuju ke surga. Sehingga orang yang berdakwah akan dibalas oleh Allah dengan keselamatan dan surga. Demikian juga orang yang menerima dakwah akan diberikan keselamatan dan jalan menuju surga. Karena kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Jadi akan memiliki nilai kemuliaan yang sama di hadapan Allah. Apakah itu orang yang menerima dakwah ya, sehingga dia bisa melakukan ajaran Islam dengan benar, ataupun orang yang melaksanakan dakwahnya sehingga dia akan mendapatkan jalan yang selamat dan juga menuju surga bersama-sama. Jadi pada dasarnya berdakwah itu mengajak orang untuk menerima hidayah Allah. Dengan menerima hidayah Allah itu berarti sedang berusaha membuat orang itu bahagia dan juga mendapatkan ya keselamatan dan serta ya, bisa menjadi ahli surga. Kalau misalnya bisa seperti itu, maka alangkah indahnya jadi para aktivis dakwah ya. Subhanallah, di saat dia berdakwah itu sama-sama dia sedang berjalan menuju surga bersama mad'unya. Sementara di lain itu dia juga akan mendapatkan pahala terus ya, yang seperti pahala setiap orang yang melakukan dari amal dakwahnya. Yang kedua, pahalanya tidak terputus sampai akhir zaman, sampai hari kiamat tiba. Masya Allah, bisa jadi di dalam kehidupan ini
kita diberikan umur pendek, tidak sebanyak umurnya para nabi sebelumnya. Misalnya tadi Nabi Nuh sampai bisa umurnya 1.300 tahun. Kita tidak sampai 300 tahun, apalagi 500 tahun, apalagi 1.000 tahun. Karena umat Nabi kebanyakan usianya 60 sampai 70 tahun. Tapi kalau kita berdakwah, amal kita jadi banyak dari pahala yang diberikan oleh Allah. Terus sampai hari kiamat itu akhirnya kita bisa berumur seperti lebih dari 1.000 tahun. Beramal terus dikirim pahalanya oleh para mad'u kita. Terus baru ini bergerak lagi berdakwah. Mereka akan melaksanakan lagi amal-amal yang dulu pernah kita ajarkan. Maka kita pun akan mendapat terus ya pahala dari mereka ini. Yang ketiga, mendapatkan mitra dakwah. Kalau kita berhasil memberikan dakwah kepada nilai-nilai dakwah kepada seseorang, kemudian dia kita bina, kita terus latih mereka untuk bisa menjadi dai kembali seperti kita, maka mereka akan jadi mitra dakwah kita. Otomatis dakwah kita jadi semakin lancar. Otomatis dakwah kita semakin banyak teman, semakin banyak pendukung, semakin banyak mitra yang bersama kita bekerja sama di dalam dakwah ini. Karena itu dulu ketika Rasulullah sudah berdakwah kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat yang lainnya, akhirnya Rasul tidak berdakwah sendirian. Rasul berdakwah bersama mereka bersama-sama. Maka Rasulullah mengutus setiap sahabat pergi ke daerah tertentu untuk apa? Menyebarkan dakwah di sana. Karena apa? Ternyata setelah orang menerima dakwah kita lanjutkan. Jangan hanya sampai mereka soleh sendirian, mereka juga harus berbuat seperti kita, berdakwah untuk membuat orang lain juga soleh seperti kita. Yang keempatnya, menjadi batu bata dalam bangunan Islam. Kalau orang Islam itu sudah betul-betul hijrah, mengamalkan nilai Islam, dia sudah bagian dari umat yang sedang membangun ya rumah besar di tengah-tengah umat ini. Jadi seperti batu bata yang sudah mulai disusun oleh mereka satu demi satu bersama kita. Karena itu pantas ya di saat kita sudah bisa mengajak mereka di dalam ajaran Islam ini bersama-sama mengemban amanah dakwah, maka disitulah mereka bersama-sama sedang membangun umat. Jadi kita sama-sama meletakkan, menyusun ya, membangun rumah-rumah umat ini, ya, rumah umat besar ini dalam bingkai Islam dengan kontribusi kita masing-masing. Nah karena itu seakan-akan setiap kita umat Islam yang ketika berdakwah itu sedang membangun tiangnya, membangun batu batanya, menyusun batu batanya untuk menjadi bangunan umat yang sangat besar. Kemudian yang kelima, mengalahkan kekuatan godaan setan. Setan itu sangat kuat, prajuritnya banyak, karena mereka tidak pernah mati sampai hari kiamat. Tapi kalau kita berdakwah, disitulah terjadi benturan sangat besar terhadap godaan setan. Ketika Allah membuka hati ya orang yang kita berikan dakwah ini, sehingga mereka bisa menerima ajaran Islam, bisa mengamalkannya, bahkan sampai bisa hijrah dengan baik, maka saat itulah setan tidak mampu lagi menggoda mereka. Inilah satu kegiatan yang sangat positif bagi para da'i, karena mencegah kekuatan setan masuk ke dalam hati seseorang yang sudah menerima ajaran agama Islam ini. Nah karena ini pantas merupakan kegiatan yang sangat mulia. Kemudian selain itu mendapatkan pertolongan Allah. Para aktivis dakwah yang tidak pernah berhenti ketika menghadapi tantangan, terus saja berdakwah, tidak pernah surut ketika menghadapi hambatan, dan tidak pernah berhenti saat menghadapi fitnah. Ketika dalam kondisi macam berat seperti itu, dia terus berdakwah sesuai dengan kemampuannya dan dengan segala potensinya. Disitulah maka akan hadir pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan Allah itu hadir di saat kita sudah berjuang keras. Kalau kita sudah berjuang keras, sedang krisis, sedang sangat berat, disitulah pertolongan Allah akan datang. Karena Allah mengetahui siapa sih yang benar-benar berjuang di jalan agamanya. Dan siapa yang hanya santai saja, siapa yang hanya berpura-pura saja. Bagi orang yang terus beramal dakwah dengan segenap perjuangannya, itulah yang nanti akan diberikan oleh Allah pertolongan di saat dia sudah tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Allah akan hadir memberikan pertolongannya. Karena itu intan surullah yansurkum ya. Jika kalian sudah benar-benar membela agama Allah, baru Allah akan berikan pertolongannya. Wa yusabit aqdamakum. Di saat sangat berat begitu juga kita tidak akan pernah futur, tidak akan pernah malas, tidak akan pernah tertinggal, dan bahkan tidak akan pernah lalai untuk terus berdakwah karena Allah sudah mantapkan langkah kita untuk terus berjalan di jalan dakwah ini. Nah karena itu teruslah berjuang, jangan pernah berhenti dari kesabaran, jangan pernah lemah dari sikap tangguh
dan dari kekuatan yang kita miliki, kekuatan iman, kekuatan ibadahnya, kekuatan akhlaknya, kekuatan ilmunya, kekuatan pengorbanannya, semua yang kita miliki dari kekuatan ini semua akan kita berikan untuk kepentingan kebaikan-kebaikan dakwah. Nah, di saat itu maka insya Allah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat kita sudah sangat butuh sekali pertolongan Allah, Allah akan hadir memberikan pertolongannya sehingga nanti kita insya Allah akan sukses. Nah, karena itu sebelum kita memperbaiki orang lain, kita harus perbaiki diri kita dulu. Jadilah kita pribadi yang sangat kuat segalanya. Kuat imannya, kuat akhlaknya, kuat ibadahnya, kuat ilmunya, dan kuat perilakunya. Sehingga dengan semacam itu, maka dia akan istiqomah di jalan dakwah ini. Selain itu, memberikan hidayah itu berarti menghidupkan seseorang menjadi umat yang kecil. Karena dia akan menjadi etalase dari ajaran Islam. Ketika dia sudah berhasil menerima dakwah ini dengan izin Allah, maka dia akan mencerminkan diri sebagai seorang muslim yang taat, maka disitulah akan menjadi pejuang-pejuang dan sebagai dai-dai baru ya dari perilaku-perilaku yang baiknya. Sehingga ketika dia sudah berbuat baik, sudah berubah menjadi baik, maka kebaikan-kebaikannya akan menjadi keteladanan, akan menjadi juru bicara yang tidak bersuara, apalagi kalau sudah dia melakukan aktivitas dakwahnya. Maka ketika kita sudah berhasil memberikan hidayah lewat dakwah kita karena izin Allah, maka disitulah kita seperti sudah membangun umat yang kecil. Ketika dia sudah berdakwah semakin banyak, maka umat ini akan menjadi besar. Kemudian kita tentu saja di dalam berdakwah itu kita harus berusaha meyakinkan orang untuk hijrah kepada Islam, dan dengan Islam itulah menjadi rahmat dalam hidupnya. Karena dengan Islam itulah Allah akan menjamin keselamatan, Allah akan menjamin kebahagiaan, dan bahkan Allah menjamin keberuntungan. Dan sungguh beruntung bagi dai yang menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah. Karena dengan semacam itu kemewahan harta sebesar apapun di dunia ini, seandainya ada harta yang tidak tertandingi karena besar nilainya, tapi itu sudah dimiliki nilainya oleh seorang dai yang bisa memberikan berikan hidayah pada seorang melalui dakwahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga dakwah kita terus berjalan dengan baik, diridhoi oleh Allah, diberkahi, kemudian kita berjuang dengan istiqomah, dan semoga banyak orang yang menerima dakwah kita kemudian bisa berjalan bersama kita sebagai mitra dakwah, dan bersama-sama bangun umat ini menjadi bangunan besar yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.